Kenapa harus ada ampunan Allah? Ada ampunan berarti ada salah. Kenapa ada salah? Jadi kita mulai dari kenapa ada kesalahan. Apakah Allah yang mencipta kesalahan? Kenapa harus dicipta kesalahan sehingga manusia berbuat salah? Atau memang ada satu potensi dari diri manusia sehingga bisa berbuat salah, dan kerana kasih Allah itulah Allah ingin membebaskan manusia dari kesalahan. Nah, kita akan bedah itu. Saya turunkan beberapa ayat Al-Quran, lalu saya akan buat sedikit diagram, dan ini akan terkait juga dengan solat kita. Baik, I want to make sure first, saya ingin pastikan dulu, ini kelihatan? Bagaimana bisa terlihat? Belum saya tulis apa-apa nih. It's very amazing, participant of Mu'tamar. Yeah, I didn't write anything yet, and you can see. What you can see? Apa yang bisa dilihat? Whiteboard, oke. Ini nggak apa-apa ya, gelap sedikit ya. Saya buat turunan ayat dulu pelan-pelan. Kita mulai dengan Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Diagramnya begini. Saya buat bulatan sedikit ya. Malaysia cakap sikit ya. Ya. Oke. Kita buat begini. Satu bulatan kecil. Bulatan besar. Lebih besar lagi. Oke. Bulatan kecil di dalam ni saya beri nama nafas. Apa namanya? Nafas. Nun, fa, sin. Nafas. Fokus. Nafas ni asalnya adalah roh, sumber kehidupan. Setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, raga kita, di usia 4 bulan kandungan di perut ibunda. Itu ada nanti isyaratnya di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tahu dari mana itu usia 4 bulan? Nanti ada di tafsir hadis Nabi. Paling cepat di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Jadi usia 4 bulan dalam kandungan, kata Nabi, diperintahkan malaikat oleh Allah. Perintah pertamanya meniupkan roh. Okey? Perintah pertamanya meniupkan roh. Nah, penyatuan roh dengan jasad ni ada di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini wa nafakhtu fihi min ruhi. Usia 4 bulan. Kemudian nanti di sini ada fikih kandungan. Jadi kalau ada, misal maaf, puan mengandung ya, ada di antara kita misalnya perempuan mengandung, sudah masuk kandungan 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan menjelang persalinan, menginginkan anak yang lahir soleh, nanti ada babnya di Quran, doanya diatur di Quran surah ke-7, di akhir ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi sampai falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ini cepatnya. Saya tidak tahu berapa menit saya diberikan waktu supaya saya bisa atur ritmenya. Saya terlalu cepat ini? Tidak ya? Nah, poinnya adalah usia 4 bulan roh ditiupkan. Saat masuk ke dalam tubuh, roh itu berubah nama. Namanya tidak roh lagi.
tapi menjadi nafas namanya. Apa namanya? Nafas. Nah ini dia, nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia, saya tak tahu juga Melayu, nafas. Nafas. Muncullah nafas, seseorang bisa bernafas, tanda kehidupan kalau rohnya masuk ke dalam dirinya. Disebut dengan nafas. Kenapa menjadi nafas? Dan ini nafas yang akan berpulang. Jadi datangnya roh, pulangnya nafas. Karena itu saat meninggal, yang dicabut roh, tapi namanya bukan roh lagi, tapi nafas. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 185. Ya. Ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin, tapi kullu nafsin. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan roh, tapi nafas. Kenapa menjadi nafas? Karena nanti saat datang dan pulang beza. Datang tak bawa amalan, pulang dia beraktivitas, pulang bawa amal. Ya, karena itulah nanti namanya berbeda. Tapi saat nafas itu sudah ada dalam raga, Allah sampaikan wa nafsiu, nafas, wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa. Di sini kita akan bermula. Fa'alhamaha fujuraha. Di sini ada fujur. Wa taqwaha. Di sini ada taqwa. Taqwa dan fujur mulanya adalah dua potensi unsur kehidupan kita. Jadi yang menggerakkan semua respon, mata kita memandang, telinga mendengar, lisan bertutur, sampai kaki melangkah itu semua command-nya, semua perintahnya itu dari sini. Dari nafas. Jadi ini hanya bergerak saja. Kalau nafasnya sudah hilang, tak ada dalam tubuh kita, tak bisa bergerak lagi. Semua unsur yang menggerakkan itu, desain awalnya dari Allah adalah semua desain kebaikan. Akumulasi semua sifat baik itulah yang disebut dengan takwa namanya. Jadi bila disebutkan takwa, takwa itu derivasinya disebutkan di Quran sebanyak 240 kali. Bila disebutkan dalam Al-Quran, asal mula kata takwa itu bermakna semua kumpulan-kumpulan potensi kebaikan. Jadi ada jujur, ada sabar, ada tawadhu, rendah hati, dan lain seterusnya. Karena itu semua manusia saat berkehidupan, dia punya fitrah cenderung pada kebaikan. Asal mulanya tak ada manusia yang buruk, semua baik. Karena itu orang yang berbuat buruk pun pasti hatinya menolak. Kalau ada orang mencuri, hati kecilnya pasti berkata, itu salah. Pendusta tak mau didustai. Pencuri tak mau dicuri. Ada 3 orang pencuri, yang satu masih amatir. Dia sedang praktek, diuji oleh bosnya. Kamu curi di sini. Begitu dia pulang, setorannya sebagian diambil, dia kantongi. Begitu dihitung oleh bosnya kurang, dia kata bosnya, dia cakap, kamu mencuri ya. Padahal mereka baru saja mencuri. Jadi pencuri pun tak mau dicuri. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat manusia itu punya akumulasi takwa. Untuk mempercepat sifat baik ini keluar, maka Allah ciptakan katalis. Di ilmu kimia itu katalis, mempercepat supaya keluar. Maka katalis dari takwa itu namanya fujur. Itu lawannya. Jadi bila di sini di takwa ada jujur, maka di sisi lain di fujur ada dusta. Orang Indonesia cakap tak ada dusta di antara kita. Ya tak ada, tapi sifatnya ada. Ya. Jujur lawannya apa? Dusta. Tawadhu, rendah hati. Lawannya apa? Sombong. Oke. Bila di sini ada sabar, maka lawannya apa? Marah yang tak terkontrol. Marah. Oke? Konsepnya begini. Konsep dasarnya, fujur ini, contoh, eksplisit, marah contohnya. Marah diciptakan
Bukan untuk membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya itu bisa muncul ke permukaan. Sebab kalau tak dicipta marah, tak mungkin ada sabar. Coba ibu pulang, ya, ibu di rumah, bapak baru pulang dari kantor. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai, tak ada salju. Datang sampai rumah, ibu katakan, Pak, sabar ya Pak ya, sabar. Kira-kira apa responnya? Mama sehat? Kan tak ada apa-apa. Sabar itu baru muncul kalau sudah ada marah. Jadi marah itu diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya belajar menata sabar. Karena itu kata Allah, kalau manusia mampu memanage kehidupannya dan memaksimalkan potensinya, seperti ini konsepnya, maka dijamin oleh Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa, teruskan ayatnya, qad aflaha man. Kalau manusia mampu mendesain hatinya, nafasnya seperti ini, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Di kata Quran, bahagia itu sederhana. Kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nyaman, cukup kalau ada yang tak menyenangkan, cari lawannya yang positif, yang takwa. Ini konsepnya mudah, tapi prakteknya tak semudah diungkapkan. Karena tuh jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya itu. Ya. Ini nggak live ya? Live gak nih? Bunda maafkan insya Allah. Oke, fokus sebentar. Jadi konsepnya sederhana. Ibu saya tanya Bu ya, mohon maaf. Kalau mencuci itu membuang bendanya atau kotorannya? Kotorannya. Tak ada orang mencuci buang pakaiannya. Yang dia buang kotorannya. Kotoran itu saat dicipta oleh Allah, sejatinya bukan ingin membuat pakaian kotor, bukan. Tapi supaya kita menemukan kebersihannya. Sebab tak ada yang kotor, tak ada bersih itu. Apa mungkin Anda mencuci baju yang bersih? Tak. Jadi kotoran itu filosofinya dimunculkan supaya menemukan bersihnya. Sama dengan nih. Jadi kalau Anda menemukan ibu pulang. Di rumah, bapak datang. Bapak marah. Ketika bapak marah, ingat konsepnya. Marah diciptakan bukan ingin membuat orang menjadi pemarah. Tapi untuk apa? Sabar itu muncul. Jadi kalau bapaknya datang dititipkan oleh Allah sifat marah, ibu jangan balik marah. Bapak datang marah. Kenapa begitu? Kenapa emang? Tak selesai. Bapak pulang dari kantor, lihat di rumah ibu sedang cemberut. Cepat cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Anda datang bawa senyuman. Mama. Kayaknya kenal ya. Ini iPhone 14. Konsepnya begitu. Jadi kalau kita mampu memanage ini dengan baik, setiap ada menemukan yang tak ideal, mencari lawannya yang ideal, maka qad aflah. Hidup manusia itu akan cenderung bahagia. Tapi maaf, syaitan tidak menginginkan itu. Saya ulang, syaitan tidak menginginkan itu. Maka dia mengajukan proposal kepada Allah untuk diberikan kesempatan menggoda satu bagian dari nafas ini untuk dia berdiri sendiri, tidak berfungsi sebagai katalis lagi. Alih-alih dia menjadi katalis membantu takwa muncul, digoda oleh setan supaya dia berdiri sendiri ke atas dan tidak mensupport takwa lagi. Kalau dia berdiri sendiri, maka yang keluar itu semua hanya sifat-sifat negatif saja, lawan dari yang ini. Itu ditemukan di Quran, surah keempat An-Nisa di ayat 118. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Nanti kalau waktunya masih panjang saya cerita siapa itu setan. Dari mana asalnya, seperti apa sifatnya, dan tidak usah sampai ke cara menemukannya. Quran surah keempat ayat 118. Fokus. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafradha. Ketika dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah,
aku betul-betul lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Saya lebih hebat dibanding Adam. Karena itu saya tak sudi sujud pada Adam. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf misal ayat 11 sampai 12. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam, tak layak saya yang hebat sujud pada yang rendah. Maka dia ingin membuktikan, ya Allah, saya ingin membuktikan memang saya lebih hebat dibandingkan Adam. Beri saya kesempatan untuk membuktikan itu. Di antaranya, berikan saya kesempatan untuk menggoda di bagian jiwa anak cucu Adam, satu bagian saja, yaitu di sifat fujur. Karena itu, dalam kehidupan kita, itu kita selalu merasakan ada gejolak dalam jiwa. Kadang ingin berbuat baik, tapi tiba-tiba tidak jadi. Kadang semangat, kadang malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, ayo siap-siap. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Pernah dengar itu? Pernah merasakan itu? Dalam jiwa kan ya? Selalu ada pertentangan. Bangun tidur, ada yang pengen tahajud, ada yang pengen tidur lagi. Baru bangun itu sudah ada pertentangan. Bergejolak dalam jiwa. Sesuatu yang bergejolak, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu. Tak pakai o. Oh. Jadi nafas tempatnya ada dalam kolbu. Kolbu. Dari kata qoluba yaqlab, yang selalu bergolak. Nah, kalbu tempatnya berada dalam sodrun. Sodrun itu ini. Ya, di antara perut dengan dada bagian atas di sini letaknya. Ada rongga kosong itu sodrun namanya di sini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di dalamnya ada nafas. Nafas dalam kalbu. Kalbu bagian terluarnya disebut dengan sodrun. Jamaknya disebut dengan sudurun. Sodrun. Jamaknya disebut dengan sudur. Nah, syaitan meminta kepada Allah supaya diberi kesempatan memberikan waswas, menggoda secara halus. Waswas itu menggoda secara halus dari sejak bagian sudur tembus ke kalbu sampai tembus ke nafas sampai ke fujur. Diabadikan ini di Quran, diinfokkan kepada kita. Saking sayangnya Allah dengan kita, diminta kita waspada. Ya boleh silakan syaitan, tapi saya pun akan bentengi anak cucu Adam supaya menjaga bagian nafasnya agar tak ditembus olehmu. Karena itulah dalam sholat kita memegang sodrun kita di sini. Ya, untuk memberikan gambaran komitmen bahwa selama hidup jangan sampai kita diprovokasi oleh syaitan sehingga tampillah sifat-sifat buruk dalam kehidupan kita. Jaga kolbunya, jaga sodrunnya. Itu yang dimaksud waswasnya dengan Quran surah ke-114. Surah paling favorit bagi semua muslim saat ini di muka bumi. Surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi. Ini. Jadi masuk dia dari sini. Ke kalbu, ke nafas, ke fujur. Bila ini kena oleh syaitan, tak mampu dijaga, nanti saya akan cerita kenapa kalau kita bersedekap dalam sholat, kanan yang di depan, kiri ini yang ditutup begini. Nanti ada hadisnya dan ada ayatnya, ada asbabun nuzulnya. Saya mulai dari sini dulu. Maka syaitan memohon kepada Allah supaya bisa menggoda sehingga ini bisa berdiri sendiri keluar ke sini. Alih-alih mensupport ke takwa, dia keluar sendiri. Kalau ini keluar melewati nafas, kita tuliskan nafas. Tembus keluar. Maka kalau dia yang keluar dari fujur, yang keluar itu kira-kira yang baik atau yang buruk? Saya ulang. Takwa kumpulan kebaikan, fujur lawannya, katalis dari ini, tapi bentuknya lawan, sifat-sifat yang buruknya. Ini ada jujur, di sini dusta. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Kira-kira, kalau yang keluar dari nafas ke kolbu, ke sadrun, ke bagian tubuh kita, ya konsepnya begini, simpelnya. Misal, maaf, pelan-pelan. Misal yang keluar itu sifat jujur. Ada orang mau nyogok, ya, mau minta kita berbuat yang kotor dengan cara memberikan sesuatu, dia nyogok dalam bahasa Indonesia. Mau nyogok, lalu
yang keluar takwanya di hati kita. Maka takwa mengatakan, memberi sinyal, jangan terima, itu berbahaya. Dari bisikan hati naik ke otak sepersekian detik, maka kemudian keluar ke lisan kita diperintahkan, katakan jangan terima. Lisan katakan, tangan menolak. Itu cara kerjanya sedemikian cepat, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang keluar sifatnya dari sini, diikuti petunjuk setannya, terima aja. Kita katakan tak, ini tangan saya pakai tahiyat dalam sholat, malu kalau berbuat maksiat. Pergilah dia balik lagi. Insya Allah tambah uangnya menjadi 10 miliar. Maka dia mulai bimbang, dia katakan tunggu ya, saya istikharah sebentar nih. Dibisiki oleh setan tuh. Keluar yang ini. Kira-kira kalau keluarnya dari sifat fujur, yang keluar sifat baik atau buruk? Buruk. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah keluar menjadi buruk, bukan berbentuk sifat, sudah berbentuk sikap. Sesuatu perbuatan yang buruk keluar. Dari nafsu katakan yang kotor. Keluar di lisan kata-kata kotor, begitu keluar tindakannya, maka disebut su namanya. Apa namanya? Su. Nafas ketemu su, maka menjadilah nafsu. Dari mana taunya? Itu yang dibacakan imam kita tadi, Quran surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Ini Quran semua, sehingga tak bisa didebat. Ya. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi. Innan nafsa, nafas masih netral. La ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ketika nafas dikuasai oleh fujur karena bisikan syaitan, keluar ia memberikan tindakan buruk berupa su, nafas ketemu su, maka berubah nama menjadi apa? Nafsu. Singkatnya demikian. Inilah yang menyebabkan nafsu sering diidentikan dengan bisikan-bisikan atau bawaan keburukan. Ini mukaddimah yang pertama. Kita belum mulai. Kita baru mukaddimah ini ya. Oke. Jadi kita temukan sumber kesalahan ketika seorang manusia berbuat buruk, maka sumber dasarnya bukan dari Allah. Karena desain yang Allah siapkan semua baik. Fujurnya baik, takwanya baik, semua tindakannya baik. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika manusianya mengikuti was-was syaitan. Dan yang jadi masalah, setan tidak memaksa. Tak ada satupun godaan setan yang sifatnya memaksa. Karena itu saat di akhirat, ketika syaitan dihujat oleh manusia yang mengikutinya, ya Allah, gara-gara dia nih saya masuk neraka. Kata syaitan, kan saya nggak maksa. Kan pilihannya ada pada Anda. Kenapa Anda ikut saya? Saya kan nggak maksa. Di situasi itu, kira-kira Anda jawab apa? Jangan dikira-kira, karena kita tidak ingin menjadi bagian dari itu. Ya, balik sini. Karena itu kita simpulkan, kesalahan bisa terjadi bukan karena Allah membiarkan kesalahan itu ada, tercipta untuk berbuat salah, tapi karena ikhtiar manusianya yang keliru dan mengikuti was-was atau provokasi yang bersumber dari syaitan. Jelas sampai sini? Di titik inilah sayangnya Allah kepada hambanya tidak akan membiarkan seorang hamba pulang kepada Allah membawa kesalahan hasil dari provokasi setan. Allah nggak menginginkan setan sukses. Karena itulah diturunkan oleh Allah semua bentuk sifat pemaafan dan pengampunan untuk menunjukkan luasnya ampunan Allah, sehingga hamba menyadari ketika berbuat salah ada cara dan peluang untuk kembali. Inilah yang menjadi titik pembahasan kita dalam tema luasnya ampunan Allah. Seluas apa, sebagaimana jenis kesalahannya, itu yang coba akan kita turunkan. Dan disinilah inti pembahasan kita. Jadi yang tadi kita baru mukaddimah ya. Yuk kita mulai. 10 menit lagi. Oke, saya spesifikkan 10.
Saya cepat. Satu. Jenis kesalahan pertama. Ya, saya nanti turunkan sampai 5 jenis. Ya, satu jenis mudah-mudahan bisa 2 menit. Satu, kesalahan yang sifatnya umum yang belum tentu mengandung dosa. Salah, tapi belum tentu mengandung dosa. Contoh, sholat subuh jam berapa sekarang? 5.45, 5.51, ya terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Kita ambil contoh ya, ambil pertengahan lah, 5.46 misalnya, 5.46. Subuh 5.46. Ada orang bangun 6.45. Dia balik ya. Salah tidak? Salah tak? Salah. Dosa tak? Belum tentu berdosa. Mungkin karena dia kecapean, dia letih, malamnya dia tahajud, banyak dia baca ayat. Ya, lepas itu dia lelah, capek, tertidur, ternyata sholat fardunya terlambat. Ya, dia bangun jam 6.45, tetap salah. Karena tidak menunaikan sholat tepat pada waktunya. Tapi belum tentu mengandung dosa. Kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut dengan awalnya khata atau khati'ah. Khata atau khati'ah. Perbuatannya disebut dengan akhta. Maka Allah menginginkan semua itu hilang, hapus sebelum dia pulang menghadap Allah. Diturunkanlah sifat yang pertama namanya al-afwu. Disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Al-afwu. Saya tulis cepat. Quran surah ke-4 ayat 43, 99, 149. Quran surah ke-22 ayat ke-60, Quran surah ke-58 ayat yang kedua. Ini semua kata al-afu yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, dia kembali kepada Allah, dia mengingat, dia minta maaf ya Allah. Dia sebut namanya, Allahumma yal'afu. Maafkan kesalahan saya, dia tobat dengan benar, seketika dia hapuskan kesalahannya tanpa ia harus bawa menghadap kepada Allah di akhirat. 2. Dia tahu sholat subuh itu jam 5.46. Tapi sengaja dia tak ikuti itu, dia begadang malamnya. Ya, karena itu Pak Haji Omar di Indonesia pernah ingatkan, begadang jangan begadang. Kalau tak ada, begadang boleh. Kalau ada, nah dia begadang tak ada perlunya. Ya, dia nonton Argentina, Prancis, dia dukung Prancis, menang, ujungnya dia menangis, ya. Dia kalah, dia terlambat sholat. Alih-alih dia sholat 5.46, dia sholat 6.45 karena sengaja. Maka mulai ada dosa, salah dan dosa. Salah yang mengandung dosa mula, itu disebut dengan dzambun. Dzambun. Dzal, nun, ba. Satu dosa. Allah tak ingin dia pulang bawa dosa. Maka diturunkan sifat yang kedua, menghapus kesalahan, menggugurkan dosa. Namanya Ghafir. Turunlah Quran surah Ghafir, surah 40 ayat 3. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir. Ghafir. 3, cepat. Sudah dia tak sholat, dia terlambat, dia ajak orang lain sholat. Maaf, dia ajak orang lain tak sholat. Mau kemana kamu? Saya mau sholat. Taklah, sholatkan nomor 2. Lihat dulu nih, Argentina sama Perancis. Nomor 1. Dia ajak orang lain tak sholat, dia pun tak sholat. Maka terakumulasi dosanya dari dzambun menjadi dzunubun. 3. Dzunubun. Dosanya bertambah. Allah tak ingin biarkan. Jangan pulang bawa dosa. Jangan buat setan sukses. Engkau kembali, engkau minta ampun, aku ampuni dosamu. Maka diturunkan sifat yang ketiga namanya Ghaffar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya cepat. Sudah dia tak sholat, dia ajak orang lain tak sholat, dan dia mencela orang sholat. Ah udahlah, tak usah sama mereka. Mereka itu seperti orang soleh sajalah. Itu soleh saja. Mencela orang sholat, tak
tak sholat, ngajak orang lain tak sholat. Maka muncul bentuk yang keempat. Namanya dzunubun ma'azulmi. Ada zulimnya. Quran surah ke-2, contohnya Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha. Dzunubun plus zulmun. Jangan pulang bawa dosa, kata Allah. Engkau minta ampun, aku ampuni. Maka muncul sifat yang keempat disebut dengan ghafurun. Ghafurun. Yang kelima, ini akumulasi dari semua empat ini. Semua dikerjakan. Kalau ada orang berbuat dosa, dia tak suka, gatal tangannya. Dia pengen berbuat dosa juga. Jadi ini perfect dosanya. Ya. Nah ini yang paling bahaya. Ini disebut oleh Quran dengan israf namanya. Israf. Dia tak sholat, mengajak orang lain tak sholat, mencela orang sholat, dan dia merusak tempat sholat. Misal. Maka namanya berubah dari dzunubun ma'azulmi menjadi israf. Ada orang pernah mabuk, pernah berzina, pernah mungkin bunuh orang, pernah macam-macam. Tiba dia ingin kembali taubat, kembali menghadap Allah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat 53 memberikan sifat yang terakhir disebut dengan Rahim. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu mir rahmatillah. Qul, viralkan Muhammad. Saya lebih senang sekarang menerjemahkan dengan viralkan. Sebab kalau sudah viral, ada like, share, and subscribe. Oke? Kalau jelas gak usah di komen lagi ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad viralkan. Pada siapapun hambaku yang pernah berbuat banyak kesalahan dalam hidupnya. Sebanyak kesalahan itu, ini janji Allah. Pasti ada sekilat waktu yang membisikkan pada dirinya untuk bertobat. Jadi, maaf sekali. Seburuk-buruknya orang berbuat buruk, itu pasti diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah sebelum nyawa sampai ke kerongkongannya. Saya tanya sebentar ya, ibu kenal Firaun? Bagus. Sebab saya ke Sumatera ada yang kenal Firaun. Saya tanya, kenal Firaun? Iya Pak, di mana? Catat ini ya, catat ya. Firaun tuh Fir'aunnya. Ya, Firaun tuh Fir'aunnya. Sebab tak ada orang seperti Firaun sekarang. Ada orang ngaku nabi sekarang. Kemarin di Indonesia di Karawang ada nabi baru, ya. Sebetulnya kalau ada orang klaim ngaku nabi itu tak aneh, karena kata nabi pun dulu la nabiyya ba'di, akan ada orang ngaku nabi, cukup tolak saja. Yang aneh itu setiap ada klaim mengaku nabi ada pengikutnya. Itu problemnya. Orang sekarang ngaku nabi, Firaun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Cara bunuhnya, setiap perempuannya setelah mengandung mesti ada intel 2 orang. Satunya dia bawa pisau tajam. Satu melihat, kalau lahir perempuan seketika seketika boleh hidup, tapi kalau lahir laki-laki banting ke bawah, gorok sampai meninggal di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihun. Dzabaha itu dijatuhkan dulu baru digorok. Ya, kalau yang tidak dijatuhkan langsung digorok, nahara namanya. Ya, fasalli rabbika wan har. Itu unta tak dijatuhkan, langsung dipotong saat berdiri. Tapi kalau kambing, sapi, kerbau, jatuhkan, baru dipotong. Kalau pakai tasydid, dzabbaha, jatuhkan dengan kasar, gorok berkali-kali. Ya, di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aunnya, Allah masih memberikan hidayah langsung lewat 2 orang nabi. Quran surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, dia telah menyimpang dari kekuasaan. Jadi Allah mengutus Musa bukan ingin menurunkan Fir'aun dari kekuasaan, tapi ingin meluruskan kebijakan supaya membawa maslahat bagi rakyatnya. Di Islam itu tak datang untuk menghancurkan, tak. Apalagi menumbangkan.
Tidak, tapi ingin meluruskan, membimbing supaya semua hal berada pada tempatnya. Yang menarik adalah waqula lahu qawlan layyina, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakan dengan lemah lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dia keliru dan dia mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Fir'aunnya Allah masih berikan kesempatan agar ia mau kembali, hanya sayang dia memilih untuk bertahan dalam kesombongannya dan menyadari di ujung kehidupan saat nyawa di kerongkongannya. Pertanyaan terakhir untuk menutup sesi awal ini, maaf, ada di antara kita yang seperti Firaun? Ada yang pernah bunuh orang, boleh angkat tangan? Saya confirm ke panitia langsung. Tapi tidak ada di antara kita yang pernah membunuh, berzina, mabuk, macam-macam dan seterusnya. Artinya apa? Kalau Allah sampai menurunkan 5 sifat termulia ini sampai ke ujungnya, belum juga ada yang ingin bertobat dan memohon ampunan, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menerangkan luasnya ampunan Allah kepada setiap hambanya. Ketika hamba memilih untuk kembali kepada Allah, dia sadar dia salah, dia cepat dia bertobat, dia kembali, maka seketika Allah langsung mencintainya. Nah, saya tutup. Seseorang yang ketika melakukan kesalahan, tadi, lalu dia cepat memilih sifat Allah sesuai dengan kadar kesalahannya, maka disitulah Allah buka jalan kembali. Jalan kembali ke tempat yang benar untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, secara singkat disebut dengan taubat namanya. Maka turunlah ayat taubat pertama, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-17. Saya akhiri. Innamat taubatu 'ala Allahi. Sungguh, taubat yang diterima oleh Allah. Bila ada hamba berbuat salah, dia sadar, dia takut kalau diwafatkan dalam keadaan meninggal. Kata para ulama, ya, cerdik pandai kita, kalau Anda ingin terjaga dari maksiat, bayangkan ketika terfikir berbuat maksiat, seketika akan diwafatkan oleh Allah. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan berdusta? Bagaimana diwafatkan dalam keadaan menipu? Bayangkan itu. Tapi kalau berbuat salah, seketika taubat, jangan tunggu waktu lain. Anda salah sekarang, misal, jangan tunggu malam sampai tahajud taubat. Boleh jadi saat asar ajal tiba. Ya, maka kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalati thumma yatubuna min qarib. Bila ada orang berbuat jahalah. Jahalah itu ada 2 maknanya. Pertama, tak tahu salah. Dia tak tahu daging babi itu haram, dia makan, dia salah, dia taubat. Yang kedua, ini paling banyak. Sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ini paling banyak. Es batu ditiupin. Ya? Sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ini paling banyak. Ya, ini paling banyak. Biasanya karena lupa. Dia tahu dusta itu salah. Tapi ketika berdusta, dia lupa kalau dusta itu salah. Karena itu salah akhta'a, lupa nasya. Nasi itu, awas, bahasa Arab tuh. Ya, nasi itu lupa. Jadi kebanyakan makan nasi cepat lupa itu. Maka nasi dan akhta disatukan di Quran, ditutup Al-Baqarah ayat 286. Saya akhiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ini akhta, dzambun, dzunubun ma'a zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Israf. Wa'fu anna al-afwu. Waghfir lana ghafur. Warhamna rahim. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Karena itu orang yang ba'da salat fardu atau sunnah sering membaca zikir Al-Baqarah ayat 28 ini, di antara fadilahnya kata para ulama, akan membentengi dia dari perbuatan dosa sehingga terjaga dirinya dalam perbuatan yang bersih. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat, dia kembali bertobat, maka apa yang didapatkan kata Allah? Saya tutup Quran surah kedua ayat 222 sampai 223. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bahasa kitanya, Allah sungguh mencintai
pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang, Allah sungguh mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Sila bikin status, boleh Instagram atau Facebook atau yang lain. Oke, akhir. Saya tutup sampai di sini. Kita ada session barangkali 5-10 menit diskusi. Setelah itu saya tutup dengan kisah singkat sebelum kita solat zuhur. Betapa kalau ada orang tobat, apa yang Allah berikan kepadanya ketika Allah mencintainya. Kita punya 5-10 menit. Atau sudah cukup? Waktu habis. Karena waktu habis, tak ada sesi diskusi. Izinkan saya minta 5 menit saja untuk menutup. Kita akhiri dengan Quran surah keempat, karena kita ini cepat sekali waktunya. Ya. Quran surah 4 An-Nisa ayat 100, paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Nanti session kita yang menghafal Quran, saya akan coba share nanti metode menghafaz Quran 30 hari 30 juz. Ya, nanti kita sambil praktek juga insya Allah ya di session yang terakhir kalau tak keliru. Dan nanti saya akan buktikan 5 menit bisa hafal beberapa ayat-ayat cepat dengan angkanya, nomornya, posisinya di Quran. Ya. Oke, Quran surah keempat ayat 100. Fokus. Orang yang berbuat salah, dosa, lantas dia memutuskan kembali untuk berbuat baik. Pandangan pernah melihat yang salah, dia putuskan, saya tak ingin melihat itu lagi, saya ingin melihat yang baik-baik. Telinga mendengar yang salah, saya tak ingin dengar itu lagi, saya ingin dengar yang baik saja. Sampai ke ujung kaki. Maka proses berpindah dari buruk menjadi baik, salah jadi saleh, itu disebut hijrah secara singkatnya. Apa namanya? Perhatikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memutuskan untuk merubah dirinya lebih baik kerana Allah, maka bila dia masih memiliki masa hidup, Allah akan rubah keadaan hidupnya lebih nyaman, lebih baik dengan rezeki yang berlimpah. Tetapi bila pun dia memutuskan untuk berhijrah, baru dia berangkat, belum dia memulai, dia berniat sungguh-sungguh berubah, ajal datang sesuai dengan waktunya wafatnya, maka Allah terima dengan niat taubatnya itu, diberikan pahala kepadanya, digugurkan semua dosanya, dan masuklah dia ke dalam surga. Ayat ini turun untuk mengisahkan seorang pembunuh yang sudah membunuh banyak orang, di akhir dia ingin bertaubat, berjalan ditunjukkan, pergilah ke ustaz sana, pergi ke syekh sana. Itulah tipikal ustaz. Jangan menguasai semua sendiri. Referensikan ustaz lain bila memang itu yang paling tepat untuk membantu. Pergi ke syekh sana. Dia berangkat, di pertengahan belum tiba ke tempat tujuan, maut datang menjemput, tapi Allah sudah berkenan terima taubatnya dan dijaminlah ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya akhiri seorang anak muda, kisah nyata. Saya tak cerita yang tak ada. Ini yang tadi meninggal, sekarang masih hidup. Saya tutup, anak muda, banyak berbuat maksiat. Tiba-tiba ada besatan. Ya, sekejap. Dalam fikirannya, kenapa saya begini? Apa tak ada masa bagi saya untuk bertobat? Dia konsul pada seorang ustaz, syekh. Kata ustaz ini, jangan saya. Ada seorang bijak, alim bijak, syekh di tempat sana. Ini kejadian di Syria. Maka datanglah pemuda ini secara cepat ke syekh ini. Dia berkata, saya ingin merubah hijrah. Kata syekh ini, aku khawatir kau tak mampu bersabar. Kata anak muda ini, saya putuskan sehingga ya syekh. Aku di sini hanya makan kurma, 1. Ya, sehari 3 minum air putih. Saya siap ya syekh. Singkatnya, dia ikut syekh itu sehari, 2 hari, 3 hari. Sudah mulai berubah, setan datang kembali menggoda. Jadi jangan dikira setelah tobat, setan biarkan, tidak. Setan itu tugasnya sampai akan wafat digoda terus. Hari yang ketiga, saya mau akhiri. Setan datang membisikkan di telinganya, hei, engkau anak muda, tahan lapar, makanmu biasa. Tapi syekhmu ini mungkin belum pernah menemukan daging atau makanan lezat.
cobalah bakatmu kau gunakan lagi, ambil di tempat orang, berikan pada syekhmu. Kalau ketahuan pun jangan takut, bilang syekhmu kan terpandang, bilang syekh butuh pasti diberi. Contoh simpel saya di atas, misal Anda datang ke dapur, Anda katakan bagi buat Ustaz Adi ya, padahal saya tak minta. Ya, nah, pasti dapur kasih kan ya? Ya, dapur kasih ya. Nah, anak muda itu tiba-tiba cari, tiba-tiba secara singkat dia cium ada bau asap yang enak. Dia manjat satu tembok, dia lihat, wah, waktu itu masak tuh terong tuh begitu luar biasa. Masakan paling enak. Dia lihat ada 3 terong yang sudah siap masak. Dia lompat naik ke situ, dia buka, dia coba cicip sedikit saja. Begitu masuk ke dalam mulutnya karena sudah bertobat, maka Allah berikan perlindungan kepadanya. Nanti kalau ada orang ingin berbuat maksiat, biasanya dalam hatinya langsung mencegah, jangan lakukan ini. Itu dalam Quran disebut dengan burhan namanya. Laula arra'a burhana rabbi. Selalu ada. Maka dia melihat ada burhan, jangan lakukan. Dia muntahkan karena Allah, dia takut, dia lari kepada syekhnya. Allahu Akbar, dia tinggalkan, dia lari pada syekhnya. Inilah yang terjadi. Saat dia menemukan syekhnya, syekhnya sedang berada duduk dengan seorang sepuh syaiban, ya, seorang yang sudah tua. Di luar ada seorang perempuan yang terlihat tertutup menggunakan hijab, niqab. Maka pulang ke masjid, dipanggil oleh syekhnya, ya bunayya ta'al, anakku sini. Dia kaget, dia ingin cerita, ya syekh saya berbuat salah, dia takut, dia diusir. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan cara Allah memuliakan orang yang menghindari maksiat. Kata syekhnya, ini ada bapa, itu anaknya. Anaknya perempuan cantik, baru saja ditinggal, suaminya meninggal dunia. Selesai masa iddahnya, dia mencari calon suami. Aku akan jodohkan engkau dengan perempuan itu. Syekh, saya kan tak punya apa-apa. Jangan takut. Perempuan itu diwarisi harta yang sangat banyak. Dia hanya menginginkan orang yang ingin menemaninya dalam kebaikan. Maaf Bu, kalau bapak dalam situasi itu. Anggap ibu tak ikutlah di muktamar ini. Diterima atau tak ditolak sama sekali. Saya tawarkan ditolak percuma, pasti diterima juga. Ya? Balik nih. Singkatnya diterima, dia pulang, kita akan ke akhirnya, kita akan tutup. Keluar dari masjid itu, diakadkan selesai, maka digandenglah oleh istrinya itu, dibawa. Tiba kemudian dia lewatlah ke arah rumah yang tadi ada terong itu. Begitu lewat rumah itu, dia genggam yang laki-laki tadi tangan istrinya dengan kuat, dia akan berjalan dengan kencang. Tapi istrinya menahan tangannya, menghentikan langkahnya. Zauji, hadza baituna. Sayang, ini rumah kita. Dag-dig-dug, tak karuan dia masuk. Ternyata terong tadi disiapkan calon istrinya untuk menyambut suami barunya. Tapi ketika dia pergi ke dapur, dia lihat terongnya bermasalah. Dia teriak, siapa yang makan terong saya? Maka perhatikan. Si suami ini datang mengatakan, Zauji, sayang, wallahi demi Allah. Kejadiannya berlangsung begini. Saya cicipi, saya taubat, saya ingat Allah karena telah berhijrah. Saya tak ingin berbuat maksiat. Saya mohon ampunan Allah. Saya muntahkan secuil terong itu, saya lari kemudian untuk bertobat, saya minta bimbingan syekh. Tapi yang terjadi kita menikah. Apa jawab istrinya? Bu, kalau semua perempuan seperti ini, saya yakin damai kehidupan dunia ini. Kata istrinya ini, sayang, wallahi, secuil terong yang kau tumpahkan di mulutmu ini, Allah kembalikan dengan memiliki semua terongnya, panci tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Saya berharap di dapur tidak ada terong. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan semoga kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.